Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersbun Bunarif dari Forum News Network. Teka-teki siapa yang membangun pagar sepanjang 30 kilometer lebih di Pantura, Banten kan sekarang ini sudah jelas duduk persoalannya ya. Jangan dianggap lagi pagar misterius ya. Karena saya sendiri sejak awal menyebutkan bukan pagar misterius tapi seolah-olah dibuat misterius ya. Jadi ini udah pastilah bukan nelayan seperti yang diklaim oleh sekelompok orang yang mengaku katanya itu adalah swadaya nelayan. Secara mengejutkan juga pernyataan itu kok ya dibenarkan gitu loh oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Trenggono. Sampai kemarin dia masih bilang akan memeriksa itu jaringan rakyat Pantura yang mengaku melakukan swadaya untuk membangun pagar itu. Ya. Menteri ATR Nusron Wahid kan kemarin sudah menyampaikan informasi sebenarnya kalau kita masih punya akal sehat itu nggak masuk akal ya karena ternyata bahwa pagar laut itu dimiliki oleh beberapa PT dan perorangan dan tercatat telah mengantongi SHGB sertifikat hak guna bangunan bahkan juga SHM dan itu kalau dilihat dari citra satelit kan kemarin itu terlihat memang seperti udah kotak-kotak gitu, dari kapling-kapling gitu ya. Ini ada laut, kemudian dikapling-kapling dan kemudian diterbitkan sertifikat hak guna bangunan, bahkan ada sertifikat hak milik itu kan menurut saya ini bukan hanya keajaiban, tapi menurut saya ini kesintingan gitu ya, nggak masuk akal. Tapi itu benar-benar terjadi di Indonesia saat dipimpin seseorang yang bernama Joko Widodo. Ini mesti ada yang pendukungnya Pak Jokowi ini sekali-kali kalau ada yang nyasar ke sini buzzer-nya pasti apa-apa kok Pak Jokowi, apa-apa kok Pak Jokowi. Nah, ini kan penjelasannya dari Pak Nusron tadi, itu tahun 2023 terbitnya SHGB itu, Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Sertifikat Hak Milik. Ya itu, masa presidennya Prabowo, kan presidennya belum tadi Prabowo ya, Prabowonya masih jadi Menteri Pertahanan. Kalau dari penjelasan Pak Nusron Wahid itu tadi itu jelas kok, itu diterbitkan ya bahwa pada tahun 2023 Nusron itu sekarang katanya mengaku dia tengah melakukan semacam investigasi lah ya, tengah memanggil dan memeriksa siapa yang bertanggung jawab dan secara tegas dia menyatakan nanti akan diberi sanksi ini. Tapi kalau melihat tahun penerbitannya, maka saat itu Kementerian ATR itu kan tengah dipimpin oleh duet ini ya, Hadi Cahyanto sebagai Menteri ATR, Kepala BPN, sementara wakilnya adalah Raja Juli Antoni, Sekjen Partai Solidaritas Indonesia sebagai wamennya. Kira-kira yang terlibat siapa? Yang pertama adalah proses pengukuran juru ukur. Dan kami sudah cek kepada teman-teman di Kantah di Tangerang menggunakan KJSB, Kantor Jasa Survei Berlisensi, berarti pihak swasta. Terhadap KJSB-nya, kami sudah mintakan perintah kepada Pak Dirgo selaku yang menangani Dirjen SPPN untuk memanggil dan kalau terbukti tidak prosedur, kami minta untuk di blacklist, kalau perlu merekomendasikan supaya izinnya dicabut. Kemudian setelah ada juru ukur dari KJSB butuh pengesahan. Karena itu pihak kepala seksi pengukuran dan survei yang ada di dalam Kantah Kabupaten Tangerang juga harus bisa kita mintai pertanggungjawabannya. Nomor 3, Kepala Seksi Pendaftaran dan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah juga akan kita mintai keterangan dan untuk kita tindak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya adalah Kepala Kantor di Tangerang, tapi yang bersangkutan sudah pensiun, juga akan kita panggil dan akan kita lihat apakah yang bersangkutan terlibat itu atau tidak. Karena itu kami atas nama Menteri ATR BPN mohon maaf atas kegaduhan yang terjadi kepada publik dan kami akan tuntaskan masalah ini seterang-terangnya, setransparan-transparannya. Tidak ada yang kami tutupi karena memang fungsi daripada aplikasi Bumi adalah untuk transparansi, siapapun bisa mengakses dan ini bukti bahwa kita siap dikritik dan siap dikoreksi oleh siapapun, oleh masyarakat. Kalau memang terjadi ada kesalahan akan kita koreksi. Dan ini menunjukkan dengan adanya aplikasi Bumi, pihak-pihak
pejabat kami maupun petugas kami di lapangan tidak bisa serta-merta akan berbuat semena-mena, karena kalau berbuat semena-mena publik pasti akan tahu dan publik akan bisa mengendus itu semua. Nah, tadi Nusron kan menyatakan akan memanggil siapa pelaksana di lapangan sampai kepala ATR BPN Kabupaten Tangerang gitu ya. Mengapa Nusron tidak menyebut siapa yang di ATR Banten atau kemudian siapa yang jadi menterinya gitu? Apakah kewenangan menerbitkan hak guna bangunan, sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik itu hanya cukup sampai di level kabupaten, tidak sampai di kantor kementerian? Artinya kementerian itu nggak tahu menau. Seperti saya sebut tadi, kalau melihat penerbitannya pada tahun 2023 kan tadi yang jadi menteri itu adalah mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto, yang ini dikenal sebagai orang dekat dari Jokowi. Ya, ini kan salah satu geng Solo. Ini geng Solo ini ke media memberikan julukan kepada para jenderal, para jenderal polisi dan TNI yang karirnya melaju pesat di eranya Jokowi. Karena mereka ini sama-sama pernah menjabat di Solo saat Jokowi menjadi wali kota. Ada yang menjadi komandan Kodim, ada yang menjadi komandan pangkalan, ada yang menjadi Kapolres, bahkan Wakapolres. Sekarang karirnya naik semua. Ada jadi Panglima TNI, ada yang jadi menteri, ada yang jadi Kapolri, dan jadi sekarang terpilih jadi gubernur di Jawa Tengah. Hadi Cahyanto itu dilantik menjadi Menteri ATR Kepala BPN pada tanggal 15 Juni 2022 menggantikan Sofyan Jalil. Sementara pada saat yang sama Raja Juli Antoni itu Sekjen Solidaritas Indonesia yang ketuanya adalah Kaisang Pangarep dilantik sebagai Wakil Menteri ATR, itu menggantikan Surya Chandra. Ini Surya Chandra ini sama seperti Raja Juli, dia adalah kader PSI. Namun ini bedanya, kalau pada Pilpres lalu itu Surya Chandra lebih memilih mendukung Anies Baswedan. Kenapa saya sebut mendukung Anies Baswedan? Karena memang sejak awal itu sebelum berpasangan dengan Muhaimin, dia sudah mendukung Anies Baswedan. Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR itu sampai tanggal 21 Februari 2024. Berarti tadi 2022 sampai 2024, ya, Juni 2022 ke Februari 2024, berarti kan kalau tahun 2023 ya di eranya Hadi Cahyanto gitu ya. Nah, dia itu kan kemudian dilantik menjadi Menteri Polhukam, menggantikan Pak Mahfud MD yang mengundurkan diri karena maju Pilpres, dan kemudian posisinya Pak Hadi sebagai Menteri ATR BPN itu digantikan oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Sementara Raja Juli tetap menjadi Wakil Menteri mendampingi Agus Harimurti Yudhoyono sampai pemerintahan periode kedua Jokowi berakhir. Sekarang dia promosi menjadi Menteri Kehutanan. Masih ada urusan perizinan-perizinan begini juga ya. Dengan data tadi jelas ya pada era siapa sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar lautan itu diterbitkan. Sebab sebelumnya ini memang nama AHY itu sempat dikait-kaitkan juga dengan pagar laut, dan kemudian Wakil Sekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaun membantahnya. HGB-nya itu terbit sudah sejak Agustus 2023. Tepatnya Agustus ya. Jadi tadi kalau Pak Hadi bulan Juni dia dilantik menjadi Menteri ATR, kemudian Agustus itu setahun kemudian, Agustus tahun kemudian itu baru terbit gitu. Sedangkan nama AHY jadi Menteri ATR BPN baru Februari 2024. Jadi HGB itu terbit jauh sebelum Mas AHY jadi Menteri ATR dan BPN. Itu kata Jansen di akun X-nya. Jansen juga menjelaskan bahwa penerbitan HGB tidak serta-merta menjadi kewenangan BPN, melainkan didasarkan pada rencana tata ruang wilayah RT/RW yang ditetapkan pemerintah daerah. Jadi bukan ujuk-ujuk BPN menerbitkan HGB, yang bertanggung jawab dan mengenal terhadap wilayah itu ya Pemda, kata dia. Soal peran menteri maupun wamen ini memang perlu juga harus dijelaskan oleh Kementerian ATR. Seperti saya tadi tanya, kenapa kok nggak disinggung ya nama menterinya, apakah itu levelnya hanya sampai pemerintah daerah? Tapi kalau tadi yang dari penjelasan Jansen ini ada kaitannya dengan daerah, tapi apakah kemudian itu cukup sampai daerah saja gitu, ATR di daerah saja, atau memang harus sampai ke kementerian? Ini harus dijelaskan. Mengapa? Karena sekarang ini kecurigaan publik itu tertuju kepada Hadi Cahyanto dan Raja Juli. Karena kebetulan dua-duanya kan adalah orangnya Jokowi. Dan apalagi pemagaran ini dikait-kaitkan dengan untuk kepentingan pengembang besar Agung Sedayu Group. Coba kalau baca di media sosial dan di media-media itu secara umum pasti orang tetap mengkaitkan ini dengan kepentingan dari Pantai Indah Kapuk 2. Dan kebetulan kan Agung Sedayu Group ini mendapat status PSN di kawasannya juga bertanggaan di situ, yakni di Tropical Coastland gitu, yang selama ini sering disalah pahami dan kelihatannya juga coba disalahgunakan sebagai itu Pantai Indah Kapuk 2 gitu.
Dan itu pemberian PSN itu di masa akhir jabatan Jokowi sebagai presiden. Pada waktu itu disebut sebagai balas jasa ya PSN ini, karena yang mendapat PSN adalah Agung Sedayu Group dan kemudian Sinarmas yang punya perumahan di Bumi Serpong Damai itu ya. Ini karena mereka ini kan tergabung dalam konsorsium yang melakukan groundbreaking pembangunan di IKN yang oleh Jokowi diklaim sebagai investasi yang akan datang berbondong-bondong ke sana gitu ya. Apalagi dari dua perusahaan besar yang memiliki HGB dan SHM tadi itu, ya ini pertama PT Intan Agung Makmur dan Cahaya Inti Sentosa itu dua-duanya itu diduga terkait dengan Agung Sedayu. Namun sejauh ini yang jelas terkait dengan Agung Sedayu adalah PT Cahaya Inti Makmur. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari Pantai Indah Kapuk II, atau kalau merantai di apa bursa saham apa namanya, ini PANI ya kodenya ya. Kedua perusahaan itu semuanya bergerak sebagai pengembang. Karena itu bisa dipastikan bahwa pemagaran itu ada kaitannya dengan rencana reklamasi. Sehabis menghadap Presiden Prabowo di istana kemarin, itu Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono kepada wartawan menjelaskan bahwa pemagaran laut itu adalah reklamasi upaya, sebenarnya ini upaya reklamasi secara alami. Jadi ini bukan untuk tempat berkembang biaknya kerang bagi kepentingan nelayan seperti narasi yang disampaikan oleh buzzer-buzzer dari Pantai Indah Kapuk II. Ini kan dilakukan proses pemagaran itu tujuannya adalah agar tanahnya itu nanti naik. Semakin lama semakin naik, semakin naik. Jadi kalau ada ombak datang, begitu ombak surut, dia ketahan. Sedimentasinya ketahan. Boleh dibilang seperti reklamasi yang alami begitu ya. Jadi nanti kalau terjadi seperti itu akan terjadi daratan dan jumlahnya tuh sangat besar. Tadi saya laporkan kepada Bapak Presiden dari 30 hektar itu kira-kira sekitar 30 ribuan hektar kejadiannya. Nah, kan itu sangat besar. Nah, di bawahnya ternyata menurut identifikasinya dari Pak Menteri ATR BPN itu sudah ada sertifikatnya yang atas nama siapa saya tidak hafal ya, teman-teman bisa cek sendiri. Dan itu nanti tiba-tiba nongol tuh sertifikatnya tuh. Kalau sudah dia berubah menjadi daratan, itu nanti dia akan nongol sertifikatnya. Tapi bagi kami sekarang ini itu tidak berlaku. Kenapa? Karena pasti yang namanya kegiatan di ruang laut ya tidak boleh, harus ada izin. Di pesisir sampai ke laut tidak boleh, harus ada izin. Nah, pertanyaannya bagaimana nasib sertifikat hak guna bangunan dan SHM itu? Menteri Nusron memastikan itu akan dibatalkan. Terhadap sertifikat baik itu HGB maupun SHM ini, apa yang akan dilakukan oleh Kementerian ATR BPN? Kami hari ini mengutus dan memerintahkan kepada Pak Dirjen SPPN, Pak Firly, ini orangnya, untuk melakukan koordinasi dan ngecek dengan Badan Informasi Geospasial mengenai masalah garis pantai yang ada di kawasan Desa Pohok tersebut. Apakah sertifikat bidang tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai? Karena kita harus cek dan kita pastikan. Karena setelah kami cek dokumennya, di dalam proses pengajuan sertifikat tersebut terdapat dokumen-dokumen yang itu terbit tahun 1982. Karena itu kami perlu cek mana batas pantai tahun 82, mana batas pantai tahun 83, 84, 85 sampai batas pantai tahun 2024 dan sampai sekarang, untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang di dalam SHGB maupun SHM tanah tersebut berada di bawah di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Itu yang poin ketiga. Dan kami minta besok sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat. Jadi garis pantainya mana? Kami tidak mau berspekulasi dulu apakah ini dulunya berupa tambak atau berupanya apa.
Kami yang punya berhak untuk itu adalah patokannya adalah garis pantai. Kalau itu garis pantai petanya, informasi geospasialnya sudah terbukti, maka nanti semua akan menjadi jelas mana yang ada di wilayah berada di dalam garis pantai dan mana yang ada di luar garis pantai. Poin keempat, manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti memang benar-benar berada di luar garis pantai, artinya ya memang itu harusnya Pangan, bukan APL, memang wilayah laut, kemudian di SHGB-kan, disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan kami tinjau ulang. Dan kami masih punya kewenangan itu. Karena sertifikat ini terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, kalau selama sertifikat itu belum usia 5 tahun dan ternyata dalam perjalanan terbukti secara faktual ada cacat material, ada cacat prosedural, dan ada cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun, maka harus perintah pengadilan. Poin yang kelima, terhadap pihak-pihak yang terlibat dan terkait dalam proses penerbitan sertifikat tersebut, manakala nanti terbukti berada di luar garis pantai dan manakala terbukti tidak compliant, manakala terbukti tidak sesuai dengan prosedur, dan manakala terbukti tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, kami akan tindak sesuai dengan aturan yang perundang-undangan yang ada. Nah, kalau soal pembatalan sih clear ya, ini karena tadi kan katanya pokoknya sebelum 5 tahun bisa dibatalkan begitu. Tapi kan kemudian orang masih bertanya-tanya, ini punya siapa, ini korporasi dan perorangannya itu siapa, karena semua mencurigai ini terkait dengan korporasi besar untuk melakukan reklamasi, yakni Agung Sedayu Group. Sementara Agung Sedayu Group bolak-balik juga sudah membantah gitu. Tapi memang agak sulit ya untuk menghindari adanya kecurigaan-kecurigaan dari netizen dan juga media bahwa yang punya kepentingan di kawasan itu kan sekarang ini adalah PT Agung Sedayu Group yang mereka sedang melakukan pembebasan wilayah besar-besaran di sepanjang pantai utara Banten yang